Masa kanan? Ini sakit. Sasya. Hah? Perjalanan Jejak Mitologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kayaknya baru comeback ke studio lagi tadi. Iya, kita baru ngadain podcast lagi ya. Biasanya kita podcast Setelah sekian atau lama. terakhir kita podcast itu di episode telisik yang kita di Kaling Kopi ya. Iya, itu terakhir kali ya. Ya, kali ini kita balik lagi ke kandang, home base. Ada berapa bulan Iqbal kita udah nggak Ya, podcast kita podcast keluar telusur terus. Akhirnya mungkin cuaca sekarang lagi musim hujan ya, dan kita akhirnya balik lagi ke rumah kita. Dan malam hari ini di episode telisik Jejak Mitologi ya, kita kedatangan bintang tamu. Kita nggak berdua ya, Iya. pastinya. Kita seperti biasa, pokoknya setiap telisik kita menghadirkan bintang tamu yang berbeda kan. Iya. Ada bermacam-macam konten kreator, intinya dari konten kreator horor ya. Iya, horor Mas. Kalau buat konten kreator yang lainnya juga kalau mau ya bisa aja Boleh. bercerita tentang pengalaman-pengalaman mistisnya. Kita selalu terbuka ya. Iya, 24 jam terbuka itu. Dan tanpa basa-basi lagi, mungkin malam hari ini kita kita kedatangan salah satu konten kreator mungkin baru pada denger. Wah, apa itu, A? Namanya juga mungkin baru yang Iqbal juga baru dengar gitu kan. Teman-teman Jejak Mitologi juga baru dengar, wah ini ada channel baru nih, ada konten kreator baru nih di Subang tersendiri kan. Iya. Kita kedatangan Segitiga Karuhun. Oke, di sebelah kanan kita udah ada Kang Dede dan hostnya ini. Hostnya Tapi siapa? bisa- Oh, boleh diperkenalkan dulu. Biar lebih enak perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yosef Herdiansah dan kebetulan di sini sebagai host di Segitiga Karuhun. Dan Kang Dedenya sendiri. Ya pribadi Kang Dede ya di praktisi di Segitiga Karuhun juga. Jadi gimana Segitiga Karuhun sehat semuanya? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat kan. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya Segitiga Karuhun itu ada bukan cuma berdua. Banyak pastinya kayak kita ya. Dikarenakan kita kan space tempatnya Iya. minim ya, Minim jadi sekali. kita ambil leader-leadernya aja gitu kan. Nah, sedikit pertanyaan Kang Dede tentang Segitiga Karuhun. Kenapa lebih memilih membuat channel Segitiga Karuhun gitu kan? Jadi gini ya Kang ya. Pada dasarnya kita ngebentuk tim Segitiga Karuhun itu
awalnya itu emang iseng-iseng ya. Iya, memang Gitu awal ya. sangat. Jadi nggak ada acara buat bikin konten, apalagi dengan nama Segitiga Karun waktu itu kan. Berhubung ya kita coba aja dulu iseng-iseng dan mulai kru kita pertama berdua ya. Iya. Kita berdua langsung ajak teman kita juga bertiga dan itu kebetulan kita bikin video pertama itu cuma 3 orang. Terbatas banget dan alat dengan seadanya. Mungkin sebelumnya pernah gitu kayak sendiri-sendiri pernah Intinya apa ya, Namanya? mencoba Iya, mencoba tentang hal-hal gitu. horor lah. misalkan kayak siaran langsung kan sekarang gitu kan di Facebook, di IG gitu kan. Pasti kan punya tujuan, kenapa kita nggak bikin konten aja gitu. Iya. Nah, siapa yang muncul ide duluan? Ide duluan, yang punya ide. Yang Dede? Dede. Oh. Kita sendiri yang punya ide duluan gitu. Mungkin daripada gabut-gabut atau iseng-iseng kan lebih baik disalurkan ke Iya. YouTube kan, karena sekarang emang wadahnya tempat karya-karya yang kita jalan ini kan emang Ya intinya di gini Kang, intinya kita mencoba gitu kan spekulasi diri kepada masyarakat bahwasanya kadangkala orang itu malu akan ke dunia spiritual ya. Iya, iya. Nah, jadi saya pribadi bangga menunjukkan dunia-dunia spiritual di media gitu kan. Pada dasarnya kan yang namanya mistis itu sangat kental di Indonesia kan. Iya, betul. Jadi kita membudayakan budaya Indonesia dengan cara kepribadian saya sendiri gitu kan. Intinya gitu mengenalkan lah dari, makanya di Segitiga Karun di sini bukan hanya sebatas misteri kan. Tapi di Segitiga Karun juga meliputi budaya, model penelusuran dan penarikan gitu kan. Iya, iya. Jadi Penarikan benda pusaka seperti ini. iya. Wow, menarik juga berarti. Menarik. Tapi tadinya udah nonton Udah, sebelumnya. aku udah nonton. Jangan lupa subscribe gitu. Pasti. Ya masa udah nonton subscribe kan. Dan ini suatu kebanggaan ya buat kami dari tim Segitiga Karun diundang dan ya kita di acara podcast Jejak Mitologi ya. Bener-bener apa ya? Suatu kebanggaan gitu buat kita. Gak jangka banget lah, gak jangka banget bener. Ya, sebenarnya kita juga kenapa tertarik berdiskusikan dengan tim. Ini ada yang mulai gempar nih ternyata kan. Kira-kira wah kebetulan emang kenal karena dari kantor kita ke home base-nya siapa Segitiga Karun juga Dekat emang Dekat ya? tetanggaan gitu kan. Kayak kampung. Jadi kebetulan ya udah kalau emang atur jadwal dan Kang Dede dengan tim juga bersedia ya akhirnya bertemu lah gitu kan. Awalnya sih dulu kita bikin konten awal mulanya gitu, nggak ada rencana buat ke jejak apa sih namanya, ke penelusuran ya. Iya. Iya. Awalnya sih mau bikin konten tuh mancing mania. Mancing. Awalnya ya kan ya. Kenapa gesernya jauh banget? Geser jauh banget ya Ya mungkin mancingnya. saya lihat background Kang Dede, Oh, iya. gitu ya. Jadi di banyak sih spiritual mancing gitu sama dimanfaatkan lah. agak gimana gitu. Ya kan nggak apa-apa nanti pas mancing ada apa nih kan gitu. Berhubung Kang Dede, udah kita bikin channel ini aja, tapi kan kita terbatas krunya, kata saya Iya. begitu kan. Kita kru cuma 2 orang, ada tadi satu lagi, ya udah kita coba dulu. Kalau memang bertiga kita bisa, ya apa salahnya kita coba gitu. Nah, ketika dicoba Kang ya, ketika dicoba Memulai lah. yang memulai dari uploadan pertama di Segitiga Karuhun, ternyata peminat penonton dari masyarakat itu kita satu hari sampai 300 kan. Wih, keren. Jadi di sana itu Kang kita punya kebanggaan sendiri, Iya. makanya kita lanjut. Jadi semangat ya. Iya. Itu Sampai daya tariknya lumayan juga ya. Iya. bahkan sampai sekarang lebih naik ya. Walaupun 2 video Kang, baru 1 minggu sekarang. Ya kan lumayan. berproses. Ya. Dan saya masih berharap untuk kedepannya kita bisa collab dengan Jejak Mitologi dan Real Amin, Real amin, Kami. amin. Ya. Mudah-mudahan kita agendakan aja di mana ada Dan ya kalau memang kita semua diberikan kesehatan dan insya Allah hari Sabtu sekarang ya Kang ya. Sabtu kita berangkat mungkin dari rumah jam 3 pagi. Insya Allah minta doanya mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keselamatan ya. Amin. Mau ke Sancang Garut. Yang mudah-mudahan Jejak Mitologi ikut serta. Gimana Iqbal? aduh. Ini Jauh banget coba ya. manajer atur schedule nih. Atur ya ini. Jadwal Ini jadwal. kalau tawaran Empat dadakan kali nih. lagi ini memang sangat Wah, mendadak sangat banget mendadak ya. sekali ya Karena Iqbal. ada requestan juga katanya pengen di Sancang, ketika dilihat-lihat kita searching di Google
wow, perjalanannya juga cepat. Tapi hebat Jauh. loh. Langsung jauh gitu ya jam terbangnya. Jadi memang pada saat ini Kang, makanya di segitiga karun ini kita mengupas tentang budaya ya. Ya. Dalam arti budaya bukan hanya sebatas dunia mistisnya dari budaya spiritual, tapi kita insya Allah akan menelusuk atau menelisik dari budaya-budaya tradisionalnya juga. Wah, keren. Makanya ya kenapa di segitiga karuhun lebih condong kita kenapa ke budaya dan ke mistis? Karena memang di kalangan masyarakat kita udah teracuni iya. dengan gadget kan. Iya. Jadi budaya-budaya yang ada di Modern. Indonesia itu udah hampir punah. ya, tertinggal Tidak oleh gadget. diperhatikan lah. Ya. Makanya insya Allah juga kita lebih baik jalan jauh, makanya kan di Sancang di Garut sana silsilah Sancang itu ya, makanya silsilah dari Prabu Siliwangi ya tempat paling besar dan booming di sana sampai hilangnya di Garut. Leuweung Sancang gitu kan. Wah, berarti bukan hanya mistis atau tentang si apa horor-horor semata ya halus upa-upa gitu doang ya. ya. Ternyata emang ada edukasi. Budaya gitu ya. Jadi buat penonton setia Jejak Mitologi juga kalian harus nonton di Segitiga Karuhun. Yang belum subscribe juga subscribe. Dan di situ banyak edukasi, banyak tentang pelajaran-pelajaran mungkin yang kalian bakal tangkap, dan nanti kalian bisa tahu tentang daerah mana aja yang mungkin nanti bakal didatangi sama teman-teman dari Segitiga Karuhun. Nah, aku mau nanya nih, kenapa segitiga karuhun? Kenapa nggak segitiga apa gitu? Kayak segitiga biru gitu ya. Ada segitiga bermuda itu segitiga bermuda kan ada ya. Betul kan? Jadi kita ngebahas dari segitiga Ya, yang segitiga bermuda karuhun. Oh, segitiga bermuda. Karena bahasanya kenapa kalau orang memandang dari segitiga bermuda disangkut pautkan itu dengan Dajjal. Iya. Makanya bermata di tengah dan sebagainya. Dan basic dari segitiga karuhun pun kita mencoba untuk ke arah madhab sana lah katakanlah. Jadi dari segitiga ketuhanan malaikatullah dan kita manusia, tengah-tengah itu adalah mata kan ya. Iya. Jadi ketika mata batin atau mata hati kita melihat, kita lebih kepada orang-orang yang merangkul, mencoba untuk merangkul Iya. dirinya gitu kan, filosofi dari saya. Dalam ini filosofinya ya. Jadi kita lebih mencoba katakanlah gini yang ya. Dan kebetulan juga di segitiga karuhun kita kan bertiga Kang ya, biasanya ada Kang Ibeng, dia kreator juga di lapangan Kang. Jadi dia tuh kesehariannya tuh ngajar dari segi-segi kesenian anak-anak sekolah. Makanya kita ketika gabung nggak salahnya kalau kita ngebahas tentang kesenian juga yang ada di sekitar kita Kang. Iya. Yaitu Bisa dipromotori oleh Kang Ibeng sendiri. Kang Ibeng sendiri sekarang ada hadir. Hadir cuman ya lagi di belakang layar lah. Ya, lagi Kang nge-backup Ibeng, ya. maaf ya. Nah, Jadi terus, nanti kita bakal Kang Ibeng juga nanti ikut Ya. serta lah di. terus ini Kang, bisa diartikan nggak sih karuhun itu apa? Mungkin pemirsa di rumah kan ada yang iya, belum iya. mengerti gitu ya. Karuhun itu apa sih gitu? Ya kalau dari sumbingan masyarakat ya katakanlah yang namanya karuhun itu yang diketuakan ya, yang ditua. Makanya hampir mayoritas di Nusantara yang namanya budaya itu katakanlah budaya yang kita dikenal paling tua gitu. Makanya dari segi-segi katakanlah Nyikunkun dan sebagainya dari zaman terdahulu juga kan udah membudaya yang namanya makhluk astral. Makanya kita dibentuk ya udah karuhun yang diketuakan. Pada dasarnya manusia dengan makhluk astral, makhluk gaib ya itu ketuaan dia. Iya. Makanya kita ketika bergelut di dunia seperti itu kita menghadap pada orang yang lebih tua karena itu kan. Oke. Ya, jadi itu pemirsa karuhun itu ya yang belum tahu. Jadi jangan bertanya-tanya karuhun teh naon, karuhun teh apa gitu kan. Karuhun tuh berasal dari bahasa Sunda ya. Iya, Sunda. Nah, karuhun bahasa Sunda. Jadi buat orang Jawa, orang Maluku, orang semua yang di luar Pulau Jawa, jadi karuhun itu adalah semacam orang tua atau yang dituakan Orang yang lah ya. dituakan oleh Yang dituakan, mungkin. tapi lembut yang ke diketuakan. dalam Ya, fikir lah. lembut. Itu Makhluk dari bahasa halus. Sunda. Ya sebenarnya kan kita juga udah sedikit ngepoin ya tentang segitiga karuhun. Kemarin ada konten penelusuran dan Kang Dede melakukan penarikan, tapi yang belum tonton di situ ada sedikit trouble atau gangguan. Gangguan tiba-tiba ada tim yang kerasukan kalau nggak salah. Oh iya. Iya. Oh iya. Nah, Lighting ya. jadi pokoknya tegang banget lah. Kalian yang belum tonton harus tonton juga. Tonton dulu. Nah di sana juga Kang
kita sebagai tim pribadi ya heran gitu. Ketika itu tuh film tuh kita hampir tidak jadi, hampir gagal kan. Itu memang udah gagal sebenarnya. Udah gagal. Nggak bakalan diupload, cuman ya Untuk nambah-nambah jam tayang. tayang Iya, nggak aja. apa-apa. Makanya itu hampir 8 video hilang. 8 video hilang kan. Wah. Ada suaranya nggak ada gambar. Oh, 2 AP, 2 frame. kok bisa seperti itu? 2 frame itu hilang, makanya udah jadiin aja lah buat tambah jam tayang. Udah gagal banget Aneh sebenarnya ya. itu. Tapi Dan terus- kita juga sempat ada kejadian lighting kita itu ya. Iya emang banget apa ya? Emang riskan banget sih kalau Iya. dari segi alat-alat. Kalau emang tiba-tiba kamera Audio mati, iya, gitu audio kan. tiba-tiba Ya memang sungguh sangat wajar Kang ya, ketika kita bergelut di dunia spiritual atau di dunia makhluk astral, kita kan keluar dari rumah tuh malam. Memang Iya. bagiannya kerja Rodri mereka gitu, Iya. bagiannya mereka ketika kita ingin menelisik keberadaan dia, pada dasarnya ya frekuensi makhluk gaib itu lebih besar, makanya lebih kena ke benda-benda elektronik yang benturan-benturan Iya, energi seperti itu. Jadi bisa juga mempengaruhi benda-benda elektronik ya. Walaupun kita tidak tahu gimana caranya kan karena nggak kelihatan mungkin ya. Itu mungkin makhluk yang tidak terima kali ya. Kita datang ke situ Pada atau gimana. pinter-pinter juga. Pada bisa matiin kamera, pada bisa. Aduh. Sebelum kita belajar ternyata mereka sudah belajar Iqbal. Iya, karena sebelum kita Nah, ada juga kan. betul kan? Iya. Kita udah ada. sedikit cerita Kang ya. Iya. Boleh. Jadi ini mah pengalaman pengetahuan Kang Ede sendiri ketika berdialog dengan makhluk astral ya. Jadi pada dasarnya makhluk astral seperti itu. Dia tuh pengetahuannya tentang dunia-dunia elektronik seperti itu jauh lebih canggih dibanding dunia kita manusia kan. Ketika Kang Ede sendiri berdialog dengan makhluk astral, ditanya tentang kehidupannya atau pengetahuannya, jadi makhluk astral itu terbagi-bagi Kang. Bahkan pada dasarnya ketika yang ditanya oleh Kang Ede pribadi, ketika ditanya sekolah, dia sekolah kan. Iya. Bahkan paling terkecil sekolah sampai fakultas. Wow, makhluk gaib. Jadi kehidupan makhluk gaib itu katakanlah hampir sama bending dengan manusia, tapi memang kadangkala kita kan suka kedengeran ya. Zaman dulu suka melihat UFO dan sebagainya. Iya. Sedangkan di kita itu kan nggak ada benda-benda piring besar seperti UFO. Nggak ada. Nah, keteknologian lebih canggih di dunia astral itu tuh pada dasarnya emang dia udah punya kan kendaraan-kendaraan seperti itu di dunianya. Mungkin dunia astral terbagi 8 madhab ya. Dikatakanlah dari musul hagrat di sana lebih teknologinya lebih. Jadi lebih canggih dari yang Iya. sekarang. Daripada kita. Waduh. Dan sedikit pertanyaan lagi dari host atau dari teman-teman tim atau kameramen, pernah mengalami gangguan selain elektronik itu error atau apa? Jadi sepulang dari konten biasanya Ya misalkan kan jadi ini guys. lawannya kan mungkin diikutin kan Oh, iya. Jadi buronan hantu Pernah gitu kan. mengalami apa? Ya betul, pernah. Kameramen langsung mundurin diri. Wah, Wah, itu diteror atau gimana? Jadi ketika pulang syuting ya, kemarin itu pulang kumpul dulu di rumah Kang Dede sebentar, langsung pamitan. Ketika nyampe rumah langsung WA, dan WA-nya masih ada. itu bisa dijelasin itu efek gimana Kang? Intinya kapok lah, dia nggak mau ikut. Ya, dikasih gangguan tahu apa nggak yang- gitu ya? Mungkin cerita nggak ke Kang Dede ya? Ya, jadi ketika kita mengadakan syuting di lokasi sana, jadi memang beberapa bulan yang lalu di lokasi yang pertama kita syuting itu ada dari warga sendiri yang mengalami kejadian sampai sakit 3 hari kan. Wow. Nah, kita telisik di sana, kita ulas dan dia sebagai kameramen, dan ketika pulang dia tuh kan lewat jalur sana kan, ke Pelawat lah, katakanlah tengah malam, ya langsung katanya motor mati sampai dituntun nggak bisa, langsung kelihatan udah kapok nggak mau syuting. Itu pas banget di tempat kejadian, motor mati. Tapi kalau siapa yang lebih bertanggung jawab kalau misalkan ada kejadian untuk tim Ya. yang lainnya, dari Kang Dede kah atau dari Kita ada semua. lain? Jadi kita yang namanya kru itu kita bersama-sama dalam artian ketika ada masalah kita coba untuk cari jalan keluar yang secara spesifikasi Jadi gitu kan. bersama di bareng-bareng. Oke. Dan dari Pak hostnya sendiri ini pernah mengalami kayak gitu nggak? Alhamdulillah Hal-hal sih, yang- selama ini ya Aman. baru 3 kali syuting, alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Cuman ya salah satu kru yang kemarin tuh pas syuting kedua ya, yang sempat tiduran mungkin, nggak tahu capek nggak tahu apa. Kalau kata Kang Dede sih berbenturan Wow. seperti itu. Antara energi apa Kang?
astral lah. Ya, sama makhluk astral. Memang itu di luar skenario. Skenario di rumah seperti ini, tapi ketika nyampe tempat Berbeda ya. jadi berbeda. Jadi kacau itu. Ya kacau aja udah. Kacau bener-bener kacau. Tapi pastikan Kang Dede juga pasti sebelum syuting safety lah dari segi keamanan. Iya. Apa ya? Melindungi tim-tim. Ya itu Kang masalahnya. Kita Jadi tuh awal. kru itu kencing di mana aja. Oh. Itu masalah. Jadi itu kesalahan dari dia Iya, ya. Jadi seharusnya kan jangankan kencing gitu kan, ngomong kotor aja kan Ngomong nggak frontal boleh. aja kita nggak boleh Seperti sompral itu. ya. Jadi Harusnya kan kita permisi dulu gitu ya kan. seharusnya seperti itu, seharusnya ya Kang. Iya, Berhubung betul, mungkin betul. darurat gak tahu gimana. Ya gitu. Tapi dari Kang Dede sendiri setiap mau syuting emang ada prosedur-prosedurnya nggak Kang? Ya kayak briefing Misalnya dulu mengamankan, gitu atau apa. keamanannya gimana dijamin atau enggak gitu. Ya itu Pak, harus kan? Itu Iya. harus dalam artian ketika kita mau berangkat syuting dan sebagainya, pada dasarnya apapun itu kita harus konsekuensi. Iya. Katakanlah kita mau tidur pun, katakanlah harus cuci kaki, cuci tangan, gosok gigi dan sebagainya. Jadi apapun itu kita harus konsep persiapan supaya ketika di lokasi mudah-mudahan aja kita selamat atau lancar Iya. gitu. Jadi sampai begitu beres juga kan. Jadi kita pengalaman kita ya Kang. Kita ke lokasi, misalkan ke lokasi A, ada tanggapan respon dari masyarakat. Kira-kira ini efeknya bakal Gimana? keluarga nggak? Terus sesudah syuting biasanya kan kalau yang lain itu udah ngelewas kayak gitulah membahas Sunda. Nggak ngurusin lagi gitu kan. Nah kalau dari segi tiga Kelanjutannya karuan apa gimana? mama? Kita sangat menjaga yang namanya kunjungan dari masyarakat ya. Katakanlah apalagi di channel Segitiga Karuhun lebih condong kepada penarikan. Karena asumsi dari masyarakat yang namanya penarikan itu katakanlah mengganggu, ya tetap memang kita mengganggu dunia orang lain gitu kan. Tidak binafsi-nafsi ya katakanlah, kita lebih mengganggu. Tapi pada dasarnya di Segitiga Karuhun ini kita selalu menyortir kan. Menyortir dari pengaruh yang negatif kepada masyarakat, kita disortir ya semoga aja yang tadinya berpengaruh jelek kita menjadi pengaruh yang baik. Ya. Jadi tidak ada gangguan gitu, saya suka mensortir. Tapi belum, alhamdulillah mungkin sampai saat ini belum ada aduan-aduan yang miring tentang Alhamdulillah Kang Dede gitu. Ya, alhamdulillah itu kedekatan masyarakat ya ketika sesudah syuting itu mereka itu lebih pro sampai ada yang menjadi saudara gitu kan. Iya. Kang, jadi nanti buat Akan melakukan apa nih? buat penonton jejak mitologi juga perdana di episode telisik ini dari Segitiga Karuhun bakal menunjukkan atau mungkin memperkenalkan salah satu segmennya di episode ini. Jadi nanti Kang Dede insya Allah bakal melakukan penarikan. Mediumisasi. Kalau mediumisasi ada, Kang? Insya Allah. Insya Allah ada ya. Jadi lihat sikon mungkin ya kalau mediumisasi dan cuman Dan kita juga tim Segitiga Karuhun ya ketika didatang ke sini ketika Iqbal ngomong penarikan kita kasih tempat dia tidak tahu kan. Ya kan dia Iya, dikasih betul. tahu gitu kan. kita sengaja emang di apa ya? Kita sengaja nggak ada survei, kita nggak sengaja emang nggak ada komunikasi sama Kang Dede. Kang survei dulu, ayo ke belakang gimana atau gimana. Intinya kita punya satu tempat di samping studio kita. Jadi itu ada sumur tua Kang. Nah ada sumur tua jadi kabar atau mitosnya ya banyak gangguan-gangguan. Dan sumurnya walaupun udah ditutup, cuman karena tetap emang aja ya? lokasinya gelap atau jarang diinjak sama Jadi ya udah jadi tempat manusia. dia gitu kan. Nah sebenarnya kita juga penasaran, ingin sebenarnya kan menelusuri tahu. mitos di sini. Cuman terlalu dekat lah mungkin ya. Dekat dengan kantor ya. Jadi kalau syuting di daerah sendiri itu sebenarnya kalau kesatria itu ilmunya luntur. Iya. Jadi meleot gitu kan. Iya, bukan apa-apa mental. Gitu. Mentalnya. Nah mungkin karena sekarang kedatangan Segitiga Karuhun, insya Allah mudah-mudahan bisa ditelusuri oleh Kang Dede di ibaratnya apa ya, di flashback mungkin Iya, ya. di flashback. Sebenarnya asal usul sumur itu dan gangguannya penyebabnya siapa, dan mudah-mudahan Kang Dede melakukan penarikannya mendapatkan hasil yang maksimal. Karena bahwasanya gini Iqbal, kadang-kala yang namanya penarikan kita walaupun kita paksa, walaupun kadang kalau tidak jodoh kita ya susah. Kembali lagi kepada jodoh kita gitu. Ya mudah-mudahan tidak ada halangan dan Amin. Lancar ya. semuanya lancar. Jadi bakal pasti kalian nungguin.
Pasti penasaran. Pasti penasaran kan gimana sih proses sesi penarikan dari segitiga Karuhun dan mendapatkan akan mendapatkan benda apa, akan mendapatkan barang apa. Makhluk apa? Saya berharap mendapatkan iPhone 12 Pro Max. Wah, mantep Kang. Kita tiru, Kang. Kalau Tania berharap dapat apa Tan? Aku dapat apa ya? Dapat jodoh. Nah, itu. Ya, pokoknya kita tidak ada rekayasa. Kita tidak ada kita menaruh barang terlebih dahulu, atau kalau menaruh barang terlebih dahulu saya akan menaruh kulkas biar Kang Dede itu kesulitan nariknya. Keberatan, nariknya susah. Kalau begitu kan, cuman karena sekarang benar-benar kita pun tidak, ini syuting dadak, benar-benar dadakan, dan kita bakal balik lagi dengan sesi penarikan dari segitiga Karuhun. Ya, akhirnya kita sudah berada di yang berbeda lokasi Berbeda alam. Gimana kita, Iqbal? Tadi di indoor, sekarang kita ke outdoor. Tapi nggak jauh, kita masih ada di belakang atau di samping ya. Iya ya. Studio, dan di belakang studio ini, di studio kita di belakang kita ada sumur yang mungkin mitosnya banyak sering aura sensitif atau negatif lah, yang mungkin Kang Dede juga tadi sudah melakukan negosiasi sama Makhluk yang di sini. ya. Dan gimana Kang persiapan tentang buat penarikan? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya buat sahabat Segitiga Karun dan sejak meteorologi khususnya. Jadi tadi kita Kang Dede pribadi melakukan request atau berdialog dengan makhluk yang ada di sini, dan untuk deteksi keberadaan benda, katakanlah rada-rada ringan kan Agak sulit ya, luar biasa lah. ya, Mungkin ini kayaknya umurnya udah ratusan tahun. wallahu alam kan. Jadi untuk bahasa kita umur dari lokasi di sini kita tidak bisa menentukan kapan dan gimana gitu kan ya. Yang jelas memang keberadaan makhluk astral di sini memang lumayan Kang, katakanlah lumayan ya, ekosistemnya tinggi ya, karena satu dikelilingi oleh rimbunnya pohon pisang. Katakanlah dari pohon pisang tersebut energi atau cahaya dari matahari kurang begitu ada, jadi katakanlah dia senyum atau banyak inilah. Jadi mungkin gelap atau jarang, ini apa sih namanya itu tuh? Apa ya? Singub lah gitu kan. Mun bahasa eta nama lah. Nama singub. Tidak terlalu terkena matahari. Jadi mungkin untuk makhluk astral ya tempat yang enak gitu kan. Dan begitupun dari segi sumur di lokasi, katakanlah sumur burung ya, atau sumur yang sudah dinonaktifkan. Ketika sekarang dinonaktifkan, memang kadang-kadang gini Kang, yang namanya alam gaib gitu, sedikit cerita ya. Yang namanya alam gaib ada bahasanya, ada yang di dataran dan begitupun di bawah tanah, maksudul mungkar namanya. Jadi maksudul mungkar itu fi hadal makan, yang ketika di dalam tanah itu satu hasta tuh waktu zaman Nabi Ibrahim, mungkin tinggi Nabi Ibrahim Allahu alam ya, tingginya segimana, kita derajat manusia satu hasta tuh satu. Nah ketika di bawah satu hasta memang keberadaan makhluk kayak gitu udah banyak. Nah ketika ada penggalian dan sebagainya, mungkin eksistensi makhluk astral tersebut menjadi rumah atau ruang bagi makhluk-makhluk itu. Sekarang sumur tersebut katakanlah udah dinonaktifkan ya, tempatnya sangat PW kan. Iya, nyaman. Nyaman. Enak banget. Enak ya. Dan untuk melakukan ini kita langsung aja eksekusi atau langsung aja kita Deteksi dulu Kang ya, kita kita deteksi, kita cari, mudah-mudahan dari udah habis naik gelombang memang banyak sekali yang antara pro dan kontra yang mudah-mudahan aja. Ya, mudah-mudahan buat penonton kita doakan Kang Dede agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan lah. Mungkin belum pernah ya di mitologi kan emang tidak ada metode penarikan. Jadi pertama Nggak ada. atau First time. Tania juga menyaksikan langsung. Iya, baru nih. Penarikan tidak bisa Kak. Mudah-mudahan kita dapat hasil yang benar-benar bisa di Manis pastikan ya. Oke, kita bakal langsung nanti mendekat dengan Kang Dede dan posnya dari segitiga Karuhun. Karuhun. Iya, ingatnya
Segitiganya aja. Bermuda aja. Yaudah, Jangan jangan kemana-mana ya. segitiga Kita bakal balik lagi. Stay tune di Jejak Mitologi. Mitologi. Air. Sabar. Minyak dulu. Minyak dulu. Alhamdulillah ya sahabat, kita mendapatkan sebuah batu ya, fosil. Cenderamata fosil ya. Batu sahabat, berwarna biru dongker, putihnya juga ada. Cuman udah agak sedikit pecah ya. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi kan? Ayo ngomong aja. Lanjut bincang dulu aja. Oke, bisa dibantu mungkin Kak Ya, Iqbal, dari- teh. Wow. Udah apa pegang? Coba apa ini? Pegang. Udah terawak mas. Ya warna ya. Tuh sama putih. Kayak apa ya? Kayak keramik sih ya. Batu Iqbal. Nggak bisa dilihat. Jadi fokuskan. Jadi memang ketika Kang Dede mengambil cenderamata ini posisinya rada jauh ya, rada jauh dari lokasi. Dan ketika aktif dari benda yang udah dimanifestasikan ini aktifnya sangat luar biasa kan. Kita dicoba ya ke kru ya. Oh iya, boleh. Jadi kita akan belajar merasakan aja. Waduh. Waduh Iqbal. Rasa apa kan? Anget aja. Hangat. Udah Kang. Tahan dulu aja Kang. Jadi memang benturan makhluk astral seperti ini luar biasa rasanya Kang. Apa yang terasakan Kang? Ini sakit juga. Apa yang sakit saya nggak pegang Kang. Kenapa Iqbal? Jadi memang benturan makhluk astral. Dia Kalau ini udah. Udah. Wow. Men, Jadi guys. memang Akhirnya katakanlah Iqbal makan. kita langsung ya uji coba ke sahabat Jejak Mitologi, katakanlah batu yang kita masih baru yang kita dohirkan, katakanlah energinya masih sangat aktif, sangat full power luar biasa. Panas loh. Makanya kita langsung rasakan kepada host. Iya. Apa yang terasa nggak? Ini panas di dalam kayaknya ini. Perasaan loh. Iya, masa. Ini masih kerasa kan? Masih kerasa ini Kang. Pertama kali nih buat Iqbal nih. Iya, ini pertama. Jadi kita uji coba ya, mudah-mudahan. Nah katanya tadi mau dimediumisasikan. Ini masih sangat-sangat aktif sahabat. Kenapa tadi ketika saya ngambil di sini, ini yang punyanya katakanlah seorang cewek ya, yang ada di dalam mustika ini seorang cewek
cewek yang berambut panjang, tapi katakanlah bukan Kun ya, bukan ya. Oh, jadi wanita Mungkin- Belanda mungkin gitu. Bukan. Wallahu alam deh. Jadi katakanlah bisa disebut dangiang lah, atau apa gitu yang bersifatnya positif, yang rela memberikan cindera mata kepada saya, tapi insya Allah ini saya bukan untuk mengambil Kang, tapi bakal dirilis kembali. Oh, dilepas kembali, Iya, dibalikin. karena saya di sini hanya sebatas meminta sarana supaya bisa kena prem aja Kang. meminjam mungkin. Meminjam lah, katakanlah meminjam. Jadi makhluk yang di sini tuh lebih ke positif ya? Ya kadangkala sama dengan manusia teh. Ada yang bersifat positif dan negatif. Tergantung kitanya juga mungkin ya. Menyikapi. Tapi mungkin sekarang di kesempatan ketiga kali mungkin 3 kali ya kita penarikan ya. Iya. Nah di Mungkin- segitiga karun baru 3 kali kan? 3 kali kan sama-sama sekarang di sini ya. Ya. Sekarang kan. Wah, ini luar biasa tadi Kang Dede dan Tapi alhamdulillahnya gitu kan. Nggak terlalu sulit. Ya mungkin benar kata Teteh. Ya katakanlah di belakang Positif layar ya. saya Positif mungkin banyak yang background yang membantu Kang. Iya. Saja Kang Dede. nanti Dikembalikan. mungkin lagi. bisa nanti Kang Dede bakal dibalikin ya, dan dikembalikan lagi. kita bakal balik ke studio juga untuk lebih menjelaskan tadi mendapat kesulitan apa aja ya, dan lebih jelas juga ya. terus apakah ada benda-benda lain di sini atau ya macam-macam aja nanti Pasti kita banyak tanya. sih ya Iqbal. Tadi yang hampir terdeteksi jenis-jenis mangkok Kang. Mangkok. Gelas yang saya bisa telah gitu. Wah, udah kayak perabotan. Ternyata hal-hal kayak gitu juga bisa ya. Iya. Karena gini teh, pada dasarnya makhluk astral dia sangat senang dengan benda-benda yang berkilau. Saya pegang korek aja, Dia suka. dia suka. Cuman keder pakainya gimana teh? Iya. Keder pakainya gimana gitu. Jadi dia senang dengan benda-benda yang berkilau. Oke. Ya, jadi gimana Iqbal? Gimana Kang Dede? Mau dikembalikan coba dulu Gampang. di mediumisasi dulu. Oh, di mediumisasi dulu. Oh, jadi Atau gimana nih? Kesiapannya Boy Iya. Oke, kita coba. Mediumisasi ya? coba kenalan dulu dong yang Iya, sini. Nah ini Mediator. Nah, ini Mediator Dari kita. sini. Nah, coba tim biar tidak merusak Pusing apa ini, tidak pusing dia. merasa takut atau tegang, kasih tepuk tangan buat Pak Boy. Gimana siap, Pak Boy? Siap ya. Jadi nanti bakal dimasukkan ke Boy, insya Allah. Boy. mudah-mudahan Boy selamat dan sehat sampai pulang lagi ya. insyaallah. Assalamualaikum. Dengan siapa saya bicara? Dengan siapa saya bicara? Tolong santai dong ya. Assalamualaikum. Maaf ya kalau tadi saya mengganggu keberadaan kalian ya. Hampura artinya hampura. Yang aki hampura ya. Tadi bertujuan bukan untuk mengusik, tapi kita untuk memberi edukasi kepada masyarakat. Sahasya. Saya hanya sebatas yang tadi mencoba untuk pastikan dari sahabat kalian. Ya. Bisa tenang. Coba lihat saya sini. Nih, coba lihat saya sini. Misi saya hanya menanyakan, menggali siapa pemilik batu utama ini. Coba lihat ke sini. Mungkin panas buat kaum kalian ya. Kita jelas panas. Biarin aja. Tujuan naon sih kasih ha? Tujuan naon kasih ha? Tujuan orang datang ke dia. Ngaganggu. Oh jelas ngaganggu. Naon maksud saya ke dia? Hah?
Nyata cindera mata. Cindera mata naon? Ini usaha apa? Tinggalkan. Usaha ieu. Tujuanna naon sia? Ah, Usaha ieu. ieu nu aing. Kita meminjam tadi, kita izin kepada teman kalian, kita meminjam. Insya Allah akan kembalikan lagi. Insya Allah akan kita kembalikan lagi. Tujuanna naon sia? Berarti tinggal ya. Kita keluarin aja Kang ya. Ya enggak apa. Riweuh euy. Lain ieu tujuanna. Ya, jadi kita ada di Udah balik lagi Iya, ke udah balik studio. lagi ya. Jadi emang tadi ya kalau kalian nonton Kang Dede melakukan penarikan emang apa ya, bener-bener kayak menguras banget ya. Terus tadi juga Sempat Iqbal diuji sendiri, coba. ya, dari barang benda-benda pusaka itu tadi gimana? iya. Cuman awal sih belum ngerasa apa-apa gitu kan. Pas terus. Terus. Jadi kayak yang dicubit nih. Jadi di sini tuh kayak yang dicubit. Makanya Kang Dede, udah nggak apa-apa lawan aja. Cuman lama-kelamaan Kang ini udah gitu kan. Makin nggak enak. Dan energi tersebut Kang ketika sering terlalu bergesekan dengan kita ya, makanya dari background alat-alat kita ya sering terjadi. Gitu. Jadi Kang. itu ya. Ya pokoknya ya ini kalau bilang apa rekayasa ya nanti bisa cobain aja Kang ke Takut mau penonton-penonton nyobain Kang. satu-satu ya. Satu-satu Kang. Siapa tahu pada banyak yang nggak percaya kan. Ya intinya balik lagi ke penilaian masing-masing. Iya. Yang percaya ya jangan percaya amat kan gitu kan. Percaya ke kita mah ya Musrik. musrik dong. Ya terima kasih juga untuk Segitiga Karuhun sudah mau menyempatkan hadir di studio kita tercinta. Iya. Dan terima kasih juga untuk tim-timnya yang udah mau nunggu, yang mau Yang udah ikut ya. membantu tadi prosesi penarikan. Jadi kita nggak akan bosan-bosan buat ngingetin juga buat kalian yang mempunyai rekomendasi tempat dengan mitos yang menarik, bisa kalian DM ke Instagram kami di Jejak Mitologi, ada di bawah sini nih. Dan Komen juga bisa di channel YouTube kita ya. pokoknya rekomendasikan yang menurut cerita masyarakatnya benar-benar kental. Jadi kita tidak memandang tempat-tempat dan insya Allah kita bakal jika diberi kesempatan kita bakal datang ke lokasi yang kalian maksud. Dan jangan lupa juga subscribe dari channel Segitiga Segitiga Karuhun. Karuhun. Buat kalian yang penasaran ya tadi ya. Dan nanti bakal ada pun videonya juga di Segitiga Karuhun. Mungkin terima kasih juga untuk pihak-pihak support yang selalu menemani dan mendukung acara-acara Jejak Mitologi, entah itu telusur, entah itu telisik, Iya. entah itu solo explore. Intinya kita mengucapkan makasih untuk Melon dan untuk Warung SPS, Bakso Alek, Ya, Suta Production, Menembus Dimensi Channel, dan kita terima kasih juga buat Segitiga Karuhun malam ini. Dan Banyak terima kasih juga ya Kang. Ya. Alhamdulillah kami udah diundang ke acara Jejak Mitologi. Begitu suatu kebanggaan buat Segitiga Karuhun. Alhamdulillah. Makasih banyak. Ya mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di next Jangan episode. kapok-kapok ya. Mungkin nanti kita bakal ketemunya jangan ngobrol. Telusur kita gimana? Jadi nggak bakal ngajak teman-teman dari Segitiga Karuhun insya Allah untuk melakukan telusur. Di mana tempatnya ya stay tune, dan terus nantikan aja episode kapan sih? Kapan ya? Kapan-kapan ya. Kita akan agendakan dulu, kita bakal diskusikan dulu, dan mudah-mudahan di next episode kita bakal bertemu dengan tayangan yang lebih menghibur lagi, lebih lebih membuat kalian merinding lagi, Menegangkan. dan mungkin. tidak lupa juga nanti bakal ada edukasinya. Iya. Intinya bila ada kesalahan ya kita mohon maaf, dan dari Segitiga Karuhun juga bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Jadi jangan kemana-mana, terus ikuti perjalanan Jejak Mitologi dan Segitiga Karuhun. Karuhun. oke, pamit undur diri, dan akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.